Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak GJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat contoh pembuatan deskripsi diri untuk sertifikasi dosen Sugeng Riyadi. Sebelumnya saya ingatkan jangan lupa terus dukung kami dengan subscribe, komen, like, dan share di Pak GJ channel. Kita masuk ke menu. Di sini ada beberapa unsur dalam DD. Pertama ada unsur A, unsur B, unsur C, unsur D, unsur E, dan ini nanti ada tips dan trik untuk pembuatan DD. Kita lanjutkan unsur A. Unsur A terdiri dari 5. Ada usaha kreatif, dampak perubahan, kedisiplinan, keteladanan, keterbukaan terhadap kritik. Kita masuk yang A, usaha kreatif. Pertanyaannya adalah berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jelaskan dampaknya. Di sini pada waktu itu saya menjawab ada 4 poin. Yang pertama adalah menerapkan model pembelajaran kooperatif atau berkelompok. Di sini pada waktu itu saya memang menerapkan model pembelajaran kooperatif atau berkelompok karena saya asumsikan ketika saya menggunakan model pembelajaran konvensional bahwasanya mahasiswa itu tidak terlalu aktif sehingga dosen yang menguasai panggung ini juga tidak terlalu baik kalau terjadi dalam kelas. Akhirnya saya lakukanlah model pembelajaran kooperatif atau berkelompok. Ini sudah saya lakukan pada waktu itu. Yang kedua adalah merancang dan mengembangkan bahan ajar berupa buku kerja untuk beberapa mata kuliah seperti mata kuliah kalkulus lanjut. Saya mendapatkan mata kuliah kalkulus lanjut pada waktu itu di semester genap. Di daerah kami ini buku-buku tidak sama halnya di kota-kota besar. Sumber belajar sangat minim, susah. Toko buku juga mencari di kota kami juga susah. Akhirnya saya rancanglah dan saya kembangkanlah bahan ajar berupa buku kerja. Ini juga terkait dengan penelitian saya pada waktu S2, tesis saya. Saya kembangkan dan alhamdulillah pada waktu itu mendapatkan hibah dari Dikti, ya PDP pada waktu itu. Yang ketiga adalah menggunakan LCD proyektor dan media PowerPoint. Ketika saya mengajar menggunakan media biasa, sepertinya mahasiswa juga kurang tertarik. Akhirnya saya selingi di antara beberapa pertemuan memang menggunakan LCD proyektor dan media PowerPoint. Ini juga memudahkan juga bagi saya ketika saya mengajar, dan kepada mahasiswa juga lebih mudah mereka mencernanya apa yang saya sampaikan. Yang keempat adalah teknik penilaian hasil belajar mahasiswa yang saya gunakan adalah portofolio. Jadi selain ada tugas, ada nilai UTS, ada ujian akhir semester, juga saya memasukkan portofolio ini. Ini tujuannya supaya semua dokumen yang saya berikan, baik itu berupa buku kerja, baik itu bahan saya di media PowerPoint ataupun media-media yang lainnya yang saya berikan, atau catatan-catatan juga, semuanya itu saya jadikan satu portofolio dengan tujuan nanti dalam pengarsipan mahasiswa supaya lebih gampang. Ini usaha kreatif yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu kalau dalam membuat DD ada yang perlu diingat. Di sini saya kasih ada 4 poin. Yang pertama,
sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Artinya begini, apa yang Bapak Ibu lakukan itu sebenarnya itu yang akan Bapak Ibu jelaskan. Bapak Ibu jangan malu terhadap apa yang Bapak Ibu lakukan. Memang kalau kita melihat DD orang sepertinya lebih bagus, tapi sebenarnya itu tidak baik kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan DD orang gitu. Tapi lakukan saja apa yang Bapak Ibu lakukan gitu, ditulis saja itu. Karena nanti konsistensi kita nanti yang akan dipertanyakan kalau kita mengarang-arang indah gitu. Ini yang agak susah kalau seandainya kita nggak lakukan tapi kita tuliskan. Kalau saya seperti itu, sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Yang kedua, yang paling baik adalah apa yang dilakukan. Yang paling baik itu bukan berarti orang melakukan itu lebih baik. Misalnya orang sudah menggunakan channel YouTube misalnya di masa pandemi ini untuk mengajar misalnya. Tapi Bapak Ibu tidak bisa misalnya. Bapak Ibu hanya mengandalkan PowerPoint ataupun media PDF yang dimasukkan kepada Google Class ataupun Edmodo ataupun e-learning yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Saya pikir itu saja yang perlu dijelaskan. Nggak perlu kita istilahnya, saya harus ada channel YouTube-nya, saya ngajar gini, saya absennya online ini saya menggunakan ini gitu. Kalau memang Bapak Ibu nggak bisa seperti itu, misalnya via WA saja yang bisa Bapak Ibu lakukan, ya jelaskan seperti itu gitu. Nggak perlu yang orang lain lakukan gitu. Yang ketiga, kaitkan dengan kondisi pandemi hari ini. Ada kondisi hari ini yang memudahkan menurut saya ya, karena kalau kita nanti dikaitkan dengan yang serba sebelumnya, tahun-tahun 2019 sebelumnya, orang tidak pernah berbicara masalah pandemi, orang tidak pada membicarakan COVID-19. Bapak Ibu harus jelaskan masalah ini, kondisi hari ini, kondisi pandemi ini. Ini memudahkan, artinya ketika nanti asesor melihat plagiatnya itu sangat kecil dibandingin dengan apa yang saya sampaikan. Ini pasti orang lain juga banyak yang melakukan ini gitu. Yang poin keempat adalah poin maksimal dari pertanyaan yang pertama ini adalah 7 poin gitu ya, 7 poin setiap item. Untuk item yang pertama ini 8 poin gitu, jadi 8 kali 7 ada 56 poin. Jadi satu asesor itu memberikan poin kepada kita untuk satu pertanyaan ini itu 8, maksimal 7 poin dikali 8 ada 56 poin. Ini cukup besar, cukup signifikan. Artinya Bapak Ibu benar-benar dipikirkan betul yang poin pertama ini juga awal dari pertanyaan. Berilah yang terbaik, walaupun yang Bapak Ibu lakukan itu ya mungkin ya seadanya gitu, sampaikan saja nggak apa-apa itu. Yang kelima, ini saya masih belum mengingatkan, minimal itu 150 kata. Kalau kita kurang dari 150 kata maka nilai tertinggi kita 3. Kalau 3 sangat rugi kita, karena maksimalnya 7. Ini yang harus kita kejar supaya nanti kita di DD tidak bermasalah. Ini untuk usaha kreatif. Selanjutnya dampak perubahan. Jadi setelah kita ditanyakan usaha kreatifnya, kira-kira apa pengaruhnya gitu ya. Ini yang berpengaruh, yang pertama adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi dengan rekan-rekan. Jadi metode kooperatif tadi yang berkelompok yang saya lakukan, itu mahasiswa berkelompok berdiskusi sehingga mereka ada kesempatan untuk diskusi. Jadi sama mereka diskusinya. Sedangkan kita sebagai dosen hanya perhatikan mereka, kalau misalnya pertanyaan kita jawab. Yang kedua, bahan aja berupa buku kerja membantu mahasiswa dalam materi mata kuliah yang sehat. Ini karena keterbatasan di daerah kami terkait buku rujukan, memang ya saya berinisiatif buat kerja, dan ini alhamdulillah kalau mahasiswa sangat terbantu dengan apa yang saya buat. Yang ketiga,
Penyajian materi menggunakan LCD proyektor dan media PowerPoint dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dalam belajar. Ini terkait dengan tampilan yang biasanya kalau dosen kampus itu menggunakan spidol, ya kita coba beralih ke PowerPoint. Ini juga bagus respon dari mahasiswa. Yang keempat, penilaian portofolio ini menjadikan mahasiswa akan menghasilkan semangat. Ini kelebihannya, nanti mana tahu mereka jadi guru, mana tahu nanti mereka membutuhkan dokumen yang belum pernah kuliah di kalkulus, bisa pakai kembali karena diarsipkan begitu bagusnya. Ini keterangannya, yang pertama adalah konsisten antara usaha saya dengan dampak. Yang kalau misalnya 4 yang Bapak Ibu lakukan di usaha sadar, yang dampaknya juga usahakan 4, ada kaitan. Yang kedua, jujur dalam menulis ide. Ini saya tekankan kembali, memang Bapak Ibu jangan berpikir ideal gitu, tapi berpikirlah apa yang Bapak Ibu lakukan pada waktu itu dengan kondisi yang seadanya, misalnya kondisi pandemi dan seterusnya, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu siasati. Di poin yang ketiga ini poinnya sama dengan usaha sadar, 8 ke 7 dengan poin per asesor yang cukup besar. Makanya juga usaha sadar dan dampak perubahan ini juga perlu ditinjau dengan seksama, perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Usahakan untuk plagiasinya itu juga harus dicek ke beberapa website di internet. Kalau terlalu besar plagiasinya, ya itu dipertimbangkan kembali untuk penggunaan kalimatnya. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Berikan contoh nyata kedisiplinan, keteladanan dan keterbukaan terhadap kritik yang saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Di sini untuk kedisiplinan yang saya sikat pada waktu itu adalah kehadiran perkuliahan harus memenuhi minimal 80% tatap muka. Ini aturan dari kampus sebenarnya. Dan yang saya lakukan selama beberapa semester itu, saya memenuhi ini, minimal saya 15 kali pertemuan, dan rata-rata saya di atas 15 kali pertemuan. 16 kali pertemuan pun banyak gitu. Ini kedisiplinan saya dalam kehadiran perkuliahan. Yang kedua adalah saya selalu hadir tepat waktu sebelum batas keterlambatan yang telah disepakati bersama. Biasanya di pertemuan awal kan ada kontrak perkuliahan. Di sana membahas bagaimana keterlambatan, berapa menit yang kita berikan, dispensasi berapa menit, kalau hujan bagaimana, dan seterusnya. Ini saya selalu hadir tepat waktu sebelum batas keterlambatan. Biasanya kalau dengan saya 15 sampai 20 menit tergantung situasinya. Kalau situasi pagi biasanya ya 15 menit. Yang ketiga, kedisiplinan dalam mengumpulkan perangkat pembelajaran. Ini juga aturan dari kampus. Sebelum kita perkuliahan, kita harus mempunyai perangkat pembelajaran yang terdiri dari SAP, SKADUS, LPS sekarang namanya gitu, dan seterusnya. Itu dibutuhkan sebelum perkuliahan. Yang keempat, jelaskan juga terkait dengan agenda lain yang memungkinkan saya tidak masuk kelasnya di sini. Ya, kadang-kala saya juga ada acara di rumah, keluarga, saya ada keluar kota atau kegiatan lain juga. Ini juga kaitan dengan kedisiplinan. Saya jelaskan, misalnya saya ada acara keluar kota gitu misalnya. Ya, saya bagaimana saya menyikapi itu. Ya, kalau saya sampaikan pada waktu itu ya koordinasi dengan ketua prodi dan juga kepada ketua kelas, bahwasanya saya ada agenda dan saya tidak bisa perkuliahan, dan itu saya berikan waktu biasanya sebelum hari H gitu. Kalau acara yang tidak mendadak, kalau acara mendadak, ya tentu mungkin saya kabari pada ketua prodi dan ketua kelas. Ini juga terkait dengan kedisiplinan kita terhadap jadwal perkuliahan yang telah diberikan. Sini keterangannya, ya sama ya, jelaskan secara jujur kedisiplinan yang Anda terapkan. Jadi Bapak Ibu, itu setiap kita beda dalam menyikapi kedisiplinan. Ada yang sangat disiplin, ada yang sedang, ada yang kurang disiplin. Nah, ini apa yang Bapak Ibu lakukan saja, nggak usah terlalu melihat terlalu disiplin dan seterusnya gitu ya, tapi sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Karena kalau Ibu mengarang-arang nanti akan terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya.
Yang kedua adalah konsisten dalam menyampaikan. Nah, ini selalu saya sampaikan ya. Konsisten artinya konsisten ya, kalau A ya A sampai terakhir gitu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lain juga tetap jawabannya itu gitu. Jadi konsisten di sini ya artinya Bapak Ibu harus membuat kayak breakdown gitu ya, breakdown dituliskan misalnya apa yang disampaikan di poin-poin itu dibuat. Nah, saya seperti itu di poin unsur A itu apa saja saya lakukan gitu. Di dampaknya seperti apa, disiplinnya seperti apa, pasti nanti keteladanan seperti apa gitu. Jadi terkait nanti kalau ada pertanyaan di bawah-bawah lagi itu saya melihat di atas lagi gitu. Artinya konsisten ini juga sangat penting gitu. Yang ketiga poinnya berbeda dengan tadi, kata 8 ini 4 ke 7 28 per asesor. Oke, selanjutnya keteladanan. Ini keteladanan yang saya lakukan. Yang pertama adalah ini saya sampaikan dulu ya. Keteladanan akan sangat erat dengan kedisiplinan yang saya utarakan sebelumnya. Jadi antara keteladanan dengan kedisiplinan itu ada korelasinya. Makanya Bapak Ibu kalau membuat keteladanan diperhatikan dulu kedisiplinan yang Ibu isi sebelumnya gitu. Karena nanti kalau tidak terkait nanti juga akan jadi pertanyaan bagi asesor yang menilai diri kita. Yang kedua adalah keteladanan dalam pelaksanaan pelajaran. Pada dasarnya contoh yang saya berikan kepada mahasiswa antara lain yang saya isikan pada waktu itu ya. Yang pertama adalah datang tepat waktu pada saat mengajar. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di kedisiplinan. Jadi ketika kita datang tepat waktu, tak perlu kita menjelaskan kepada mahasiswa akan tahu bahwasanya oh Bapak itu rajin datangnya gitu ya. Oh tepat waktu bapaknya gitu. Jadi ini keteladanan yang secara tidak kita sampaikan pun orang tahu gitu. Yang kedua adalah kehadiran minimal 80% tatap muka. Ini memang tuntutan dari kampus, tapi di sisi lain ya kita memenuhi itu, dan ini menjadi juga keteladanan karena ketika kita memenuhi 80% artinya 15 kali pertemuan kita sudah ada, dan itu menjadi salah satu teladan dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah bahan ajar yang telah saya kembangkan membuat mahasiswa tertarik untuk membuat skripsi pengembangan. Setelah saya masuk itu saya membuat penelitian pengembangan. Nah, saya basicnya di S2-nya juga R&D, dan setelah itu ya ada beberapa mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan bahan ajar yang lain, LKS dan seterusnya. Ini juga menjadi teladan bagi saya pada waktu itu dan saya utarakan. Yang keempat adalah keteladanan saya sebagai dosen penasihat atau penulis skripsi. Ini di awal-awal itu saya diberikan beberapa mahasiswa untuk saya bimbing. Saya selaku penasihat akademik ya, saya juga dekat dengan mahasiswa saya. Kalau ada keluhan terkait perkuliahan atau terkait dengan yang lain, itu juga saya sampaikan pada waktu itu. Juga kalau ada pun permasalahan ya kita bahas bersama dan saya kasih solusinya. Kalaupun skripsi ya sama, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya bimbingan banyak atau masih ada 1-2 ya jelaskan saja bagaimana mekanismenya gitu. Ya sekali lagi sama dengan yang lain, ini musim pandemi ya jelaskan aja bagaimana Ibu mensiasati, Bapak Ibu mensiasati masalah itu gitu. Dan ini menjadi unik menurut saya. Keterangannya sama kayak tadi, jujur, bagaimana dalam menjelaskan keteladanan yang Bapak Ibu sampaikan. Artinya ya itu jadi poin Bapak Ibu gitu. Yang kedua adalah konsisten. Tetap harus konsisten dalam menyampaikan ya, usaha sadar, dampak, kedisiplinan, keteladanan itu ada kaitannya. Yang ketiga adalah kaitkan antara kedisiplinan dengan keteladanan ya. Jadi karena kedisiplinan dengan keteladanan sangat erat ya dikaitkan. Yang keempat poinnya sama dengan kedisiplinan 4 kali 7 28 poin per asesor. Selanjutnya adalah keterbukaan terhadap kritik. Nah di sini saya sampaikan sebelum saya menjelaskan contoh yang saya tulis pada waktu itu.
Ini kritik yang diberikan oleh mahasiswa sebagai saya anggap pada setiap akhir semester di kampus biasanya juga seperti itu ya. Sebelum ujian akhir semester, kalau kita online juga nanti di online nanti sebelum dia mendapatkan soal biasanya kan mengklik itu sebagai tanda dia untuk masuk ujian akhir semester, memberikan kritiknya seperti apa gitu. Nanti kritik itu yang akan disampaikan oleh lembaga kepada kita gitu. Yang kedua, kritik yang diberikan oleh pimpinan kepada kita terkait dengan kinerja. Hasil angket ataupun hasil yang lainnya atau interview dengan mahasiswa seterusnya nanti kita akan sampaikan kinerja kita bagaimana. Kalau baik semakin baik, kalau kurang semakin kurang. Nah, kita harus terbuka dengan itu. Dan yang jadi permasalahan kita, bagaimana kita menyikapinya itu jika kita mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Yang jelas kalau saya pribadi pada waktu itu ya menerima kritik dengan tangan terbuka ya. Artinya ya, kritik itu karena kita punya ada yang beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka gitu. Ya kita terima dulu. Yang kedua adalah kita perbaiki. Kalau memang kritik yang diberikan itu tidak harus memperbaiki kita. Mungkin dalam arti kata kalau saya dulu misalnya pada waktu itu saya memberikan soal terlalu banyak. Pasti soal ujian saya biasa sulit. Mereka kritik saya dan disampaikan oleh pimpinan, Bapak kalau ngasih soal ujian jangan terlalu susah gitu. Walaupun ngasih tugas itu jangan terlalu banyak, jangan samakan Bapak di waktu kuliah katanya. Sini beda Pak. Ya sudah, oke nggak apa-apa. Seperti itu, saya akan perbaiki itu. Rasanya itu kritik yang membangun untuk kita gitu. Kita harus mensiasati seperti apa kehidupan kita di sini gitu. Kampus kan berbeda gitu. Ini Bapak Ibu juga sampaikan apa kritik yang dari mahasiswa itu apa gitu. Bagaimana sikap Bapak Ibu terhadap kritik dari mahasiswa, bagaimana sikap kita terhadap pimpinan. Nah, ini yang harus diutarakan dalam pengisian DD terkait dengan kritik. Ini keterangannya adalah ya, ini ya sekali saya jujur kritik baik dari mahasiswa maupun dari pimpinan ya. Tadi saya sampaikan misalnya tadi dia kalau dari mahasiswa ya tadi itu kritiknya soal terlalu susah gitu ya, tugas terlalu banyak gitu. Kalau dari pimpinan ya nilainya terlalu pelit katanya kan. Nah ini harus kita sampaikan dan kita perbaiki. Yang kedua adalah jelaskan bagaimana sikap Anda terhadap kritik yang ada tadi. Nah, sikapnya saya juga masih tadi hanya dengan banyak tugas ya saya kurangi tugasnya. Walaupun soalnya susah ya saya turunkan tingkat kesusahannya. Kalau dari pimpinan misalnya ya terlalu pelit ngasih nilai ya saya perbaiki. Saya bersikap adil, kalau tambah 1 tambah semuanya, misalnya tambah 10 tambah semuanya gitu. Jadi nggak ada posisi asli nggak gitu. Tetap saya pegang ke situ. Dan ini tetap dijelaskan gitu. Dan poinnya sama 4/7 28 poin per asesor.